Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Sufiani, tim ASPNES 2022 14558. Saya di sini akan menjelaskan pemahaman individu ini, ingin menjelaskan secara mendalam tentang proyek yang sudah saya kerjakan. Yang pertama, jelaskan sistem klasifikasi citra yang dibangun oleh kelompok Anda berdasarkan pemahaman pribadi meliputi alur sistem dari input citra hingga output kelas. B. Peran setiap komponen utama dalam sistem. Yang C. Asumsi dan batas sistem yang Anda pahami. Di sini saya akan menjawab sistem yang saya bangun ini alurnya dimulai dari input citra berupa foto atau video di bawah laut. Citra ini kemudian masuk ke tahap preprocessing di mana ukurannya disamakan menjadi 640 kali 640 pixel agar model YOLO 11N bisa membacanya dengan stabil. Setelah itu, citra diproses oleh model YOLO 11N untuk dideteksi keberadaan sampahnya dan diakhiri dengan output kelas berupa kotak deteksi bounding box serta label jenis sampahnya. Yang B, peran komponennya yaitu utamanya ada 3, yaitu Google Colab sebagai dapur pacu, dataset TraceScan 1.0 sebagai guru atau sumber ilmu, dan model YOLO SN sebagai otak data deteksinya. Untuk asumsi dan batasan sistem yang saya pahami yaitu sistem ini punya batasan. Dia sangat bergantung pada pencahayaan. Jika kondisi laut terlalu gelap gulita, performa deteksinya akan menurun drastis karena fitur visualnya hilang. Untuk soal yang kedua, berdasarkan sistem yang dibangun, jelaskan bagian implementasi sistem yang paling Anda pahami secara teknis. Yaitu bagian yang paling saya pahami secara teknis adalah hyperparameter tuning. Saya sangat mendalami bagaimana mengubah optimizer dari SGD ke ADAM-W dan mengatur learning rate ke angka 0.0005. Ini krusial karena disinilah kita menentukan beberapa cepat dan teliti AI belajar. Untuk kendala teknisnya, saya yang hadapi adalah overheating pada logika model saat menangani data yang sangat noise, banyak partikel melayang. Yang B, kendala teknis yang terjadi selama pengembangan sistem dan cara penanganannya yaitu cara penanganannya saya melakukan data augmentasi seperti flipping dan brightness adjustment di codingan agar AI lebih terbiasa dengan kondisi cahaya yang tidak menentu. C. Jika sistem dibangun ulang secara individu, bagian apa yang paling siap Anda kerjakan dan alasannya? Jika saya harus membangun ulang secara individu, saya siap mengerjakan bagian training dan optimization karena saya sudah paham pola mana yang bikin akurasinya naik. Soal yang ketiga yaitu jelaskan proses pengujian dan validasi sistem klasifikasi citra yang dilakukan, meliputi A. Strategi pengujian yang dilakukan, B. Performa sistem pada data training, validation, dan data baru, yang C. Indikasi overfitting, underfitting, dan generalisasi sistem. Dan saya di sini saya akan menjawab untuk strategi pengujian saya menggunakan data splitting 80:20. Saya menguji model dengan data validasi yang belum pernah dilihat sama sekali oleh AI saat training. Yang kedua, perbedaannya jelas. Pada training, akurasi bisa sangat tinggi, tapi tantangannya asli ada di data validasi untuk melihat apakah AI menghafal atau memahami. Dan untuk hasilnya, sistem saya menunjukkan generalisasi yang baik. Indikasinya adalah grafik pas pada data training dan validation turun secara berbarengan konvergen. Tidak ada tanda overfitting di mana AI cuma jago di latihan. Karena saya menggunakan desain pada optimizer ADAM-W dan menjaga keseimbangan model. Untuk soal yang keempat, lakukan analisis terhadap kelemahan sistem klasifikasi citra. Untuk jenis kesalahan klasifikasi yang paling sering terjadi yaitu false positif pada objek alami seperti batu karang,
yang dikira ban bekas. Yang B, faktor penyebab kesalahan tersebut. Faktor penyebabnya adalah kemiripan tekstur dan bentuk geometri saat berada di kondisi cahaya rendah. AI cenderung menggeneralisasi benda bulat gelap seperti sampah. Yang C, usulan perbaikan saya untuk meningkatkan roughness adalah dengan menerapkan image enhancement sebagai gambar masuk ke judul. Jadi kita jernihkan dulu fotonya secara digital agar kontras antara batu dan sampah lebih terlihat jelas. Selain itu, menambah dataset khusus bukan sampah di berbagai jenis karang akan membantu AI mendapatkan objek alami yang lebih baik. Untuk soal yang kelima, yaitu refleksikan sistem klasifikasi citra yang dibangun, kelebihan dan keterbatasan utama sistem. Untuk kelebihan utama sistem ini adalah kecepatan real time karena menggunakan varian nano, tapi keterbatasannya adalah pada akurasi objek kecil yang masih bisa ditingkatkan. Risiko paling Untuk resiko paling kritis jika sistem digunakan di dunia nyata yaitu pada robot ROV adalah salah satu deteksi yang menyebabkan robot mengambil biodata laut karena dikira sampah yang justru merusak ekosistem. Untuk yang C, pembelajaran teknis terpenting yang Anda peroleh dari proyek ini adalah pembelajaran bagi saya adalah AI bukan tentang codingan yang sempurna, tapi tentang data yang jujur. Saya belajar bahwa sekecil apapun perubahan parameter seperti evo dan optimizer, dampaknya sangat besar pada kecerdasan buatan yang kita buat. Untuk proyek ini membuat saya lebih peduli pada isu lingkungan sekaligus mencintai dunia computer vision. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Framing. Ujian ini memanfaatkan kamera perangkat sebagai sumber input gambar di mana setiap frame video ditangkap secara berkala server untuk diproses menggunakan model YOLO. Di sini saya menggunakan tool Aqua. Dari sisi kanan, aplikasi menampilkan total 5 objek interdeteksi dan untuk jenisnya ROV untuk confidence-nya 0,1 dan untuk FPS-nya 1. Dan nilai confidence-nya sebesar 0,31 ini menunjukkan bahwa sistem memiliki keyakinan yang kurang baik dalam mengklasifikasikan objek sebagai sampel plastik. Sementara itu, nilai FPS sebesar 1 menunjukkan bahwa sistem memproses sekitar 1 frame per detik, yang menandakan bahwa deteksi real-time berjalan namun dengan kecepatan yang terbatas. Untuk mengingat model Yuno 11N melakukan inferensi langsung pada setiap frame tanpa optimasi khusus pada perangkat. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian deteksi objek berbasis gambar dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan sistem dalam mengenali objek dari citra statis yang diunggah oleh pengguna. Jadi pada pengujian ini, pengguna memilih sebuah file gambar melalui antarmuka aplikasi. Kemudian sistem mengirimkan gambar tersebut ke server untuk diproses oleh model YOLO. Setelah gambar diterima oleh backend, sistem melakukan proses inferensi menggunakan model YOLO untuk mendeteksi objek yang terdapat pada citra. Hasil deteksi ini berupa bounding box, label kelas, objek, dan nilai konferensi. Jadi, selanjutnya hasil tersebut ditampilkan pada halaman aplikasi dalam bentuk visual yang mudah dipahami oleh pengguna. Dari deteksi objek berbasis gambar ini,
Di sebelah kanan ini ada contoh objek berjumlah 2, rata-ratanya confidence-nya 2,5%. Terus status prediksinya kurang andal. Jadi nilai rata-rata confidence sebesar 22,50 menunjukkan bahwa sebagian besar objek terdeteksi dengan tingkat keyakinan yang cukup tinggi. Tapi status kurang andal yang dihasilkan oleh sistem menunjukkan bahwa model mampu memberikan prediksi yang dapat dipercaya meskipun terdapat kemungkinan kesalahan akibat kondisi citra di bawah laut seperti keparuhan air dan pencahayaan yang tidak merata. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini disimpulkan bahwa dari sisi kemudahan penggunaan, dashboard yang dikembangkan berhasil menyederhanakan proses penggunaan model unit. Jadi, pengguna tidak perlu memiliki pengetahuan teknis terkait pemrograman atau pengoperasian model deep learning, karena seluruh proses inferensi dilakukan secara otomatis melalui antarmuka grafis yang interaktif. Jadi, hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem deteksi sampah bawah laut berbasis dashboard dengan model YOLO dapat berfungsi dengan baik pada metode deteksi real-time maupun deteksi berbasis gambar. Pada mode kamera, sistem mampu menampilkan hasil deteksi secara langsung dengan bounding box, label confidence, serta FPS yang cukup stabil untuk penggunaan real-time. Jadi, pada model berbasis gambar, hasil deteksi cenderung lebih konsisten karena citra bersifat statis, terutama pada gambar dengan pencahayaan dengan kualitas yang baik. Dashboard yang dikembangkan juga berhasil mempermudah penggunaan dalam memanfaatkan model YOLO tanpa memerlukan pengetahuan teknis, pemrograman, serta keseluruhan. Sistem dinilai efektif dan layak digunakan untuk mendukung pemantauan sampah laut. Sekian presentasi dari saya.